Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ataupun malam semuanya. Jumpa lagi dengan saya Jutama dari Indonesia. Semoga sehat-sehat semua. Ya, ada perkara menarik ya. Selepas laga perdana Liga Super Malaysia, walaupun kita tahu nanti malam masih ada dua perlawanan lagi antara Selangor yang akan bertemu dengan Kelantan United serta tuan rumah Negeri Sembilan yang akan dicoba oleh kekuatan dari Sri Pahang. Itu dua perlawanan yang menarik. Ya, sayang sekali sebagai penyokong dari Indonesia sekarang agak sukar ya saya untuk mengikuti perlawanan Liga Super Malaysia karena memang tak live lagi di YouTube ya. Tetapi ya itu tak perlu disesali karena apa yang berlaku di Malaysia sekarang itu adalah hal yang terbaik. Kenapa terbaik? Karena sekarang exposure-nya lebih besar dan secara pendanaan kelihatannya juga lebih besar gitu. Jadi untuk liga itu lebih baik ya daripada kaitannya misalnya boleh di kayak kemarin ya Unify, karena kan sekarang Unify tak memegang siarannya ya, jadi itu sekarang Astro dan memang ya harus berbayar karena aku di luar Malaysia agak kesukaran untuk melihat perlawanan. Nah, tapi di pekan perdana Liga Super Malaysia ini bagi saya dari orang Indonesia, penyokong dari Indonesia yang mengikuti bola sepak Malaysia, ada perkara yang menurut saya sebagai penyokong dari Indonesia ini cukup happy lah dengan hasil Liga Perdana. Dengan hasil Liga Super di pekan perdana maksudnya. Terlepas dari jadi juara Piala Sumbangsih meraih 3 mata karena memang JJS banyak sekali cakap seputar Johor Darul Ta'zim ya. Bukan cuman itu semata, tapi ada perkara lain. Nah, tapi memang yang pertama ini kaitannya dengan JDT ya. JDT kita tahu ini adalah kandidat kuat untuk juara Liga Super musim ini. Walaupun kita tahu juga Tunku Mahkota Johor sebelum ini menargetkan JDT hanya di 3 besar Liga Super Malaysia. Yang mana banyak pasti pengamat bola sepak meletakkan JDT pasti di kandidat utama untuk juara Liga Super. Di Piala Sumbangsih kemarin yang bermula Jumat malam, semua banyak yang mendukung JDT, apalagi JDT sebagai juara Liga Super musim sebelumnya berstatus sebagai tim home ya melawan Terengganu yang naib juara naib musim lepas gitu. Dan kenapa terlepas dari hasil JDT menang dan juara itu adalah happy adalah kenapa? Karena Jody Amat sebagai player yang sekarang berstatus warga negara Indonesia mendapat kesempatan jadi kapten dari Johor Darul Ta'zim, yang mana ini bukan salang-salang ya, kapten dari salah satu klub yang sangat sering kali sangat eksis lah, sangat bahkan di Indonesia pun nama JDT cukup famous, bahkan sangat terkenal ya. Didaulat sebagai kapten itu adalah sebuah penghargaan untuk player yang sekarang berkewarganegaraan Indonesia, yaitu Jordi Amat. Dan terlepas dari kapten itu, apa yang dipertontonkan Jordi Amat juga sangat baik di padang ya. Bagaimana beliau memimpin rekan-rekan yang lain dengan ketenangannya, dengan passing-passing beliau yang sangat baik kepada rekan-rekannya. Pokoknya Jordi Amat menurut aku juga salah satu player yang penampilannya sangat baik di perlawanan melawan Terengganu ya. Bagaimana kontrol umpan-umpannya. Kelebihan Jordi Amat mungkin berbanding player belakang lain, selain passingnya baik, ini seringkali beliau melakukan long ball yang memang cukup akurat. Dan bagaimana beliau juga menjaga striker ataupun penyerang dari Terengganu macam Adisak yang tak boleh apa-apalah di perlawanan kemarin itu menunjukkan Jordi Amat bermain sangat baik ya. Di samping juga player-player yang lain tentunya ditunjang dengan performa bagus juga Feroz Beharudin dan juga Matt Davis ya untuk di lini belakang ya. Ada juga Oscar Aribas ya yang menggeser posisi dari Corbin Ong. Nah, selain dari apa yang sudah diraih oleh JDT, kenapa pekan perdana Liga Super Malaysia ini cukup berkesan untuk penyokong dari Indonesia seperti saya, itu adalah juga hasil lainnya ya. Bagaimana Sabah yang diperkuat oleh Sadil Ramdhani berhasil mengalahkan tamunya ya PDRM dengan skor yang sangat meyakinkan 4-0. Nah, yang kenapa spesial karena memang dari skor 4-0 itu Sadil Ramdhani berkontribusi untuk 3 gol langsung ya. Yang per gol pertama
Sadil membuka keran gol Sabah ya dari sisi kanan, kemudian menjebol gawang PDRM. Kemudian ada juga hasil Sadil Ramdhani ya kepada Pak Taesu. Kemudian kerjasama dengan Darren Lock dan satu lagi player dari Sabah itu juga diselesaikan dengan manis oleh Sadil sebelum ditutup oleh Stuart Wilkin ya, sehingga Sabah berhasil meraih 4 gol ataupun jaringan. Nah, sehingga sekarang Sabah memimpin klasemen sementara, kemudian disusul Kedah yang juga meraih 3 mata dengan skor yang cukup telak, walaupun banyak drama di perlawanan tersebut karena Kedah melawan 9 pemain dari Perak. Nah, kemudian JDT menyusul di peringkat ketiga dengan 3 mata sama, cuman beda selisih gol saja. Nah, capaiannya ditujukan Sadil ya di pembuka dengan 2 jaringan, 1 hantaran ataupun assist. Itu adalah start yang sangat baik. Jadi di sini perspektif dari penyokong bola sepak Indonesia melihat 2 pemain timnas yaitu Sadil Ramdhani dan juga Jordi Amat ini cukup happy lah. Bagaimana tadi ya Jordi Amat cukup punya peran yang besar ya di Johor Darul Ta'zim, bahkan diberi kesempatan untuk menjadi kapten. Dan juga Sadil Ramdhani selepas memutuskan stay ataupun bertahan di Sabah terus menunjukkan konsistensinya, menunjukkan level permainannya dan bagaimana beliau ini layak dipertahankan di Sabah ya. Tapi yang menarik, terlepas dari apa yang sudah dipertontonkan Sadil ya, ini juru latih dari Sabah Ong King Sui ini memang sudah nampaknya tidak terlena dengan hasil perdana Liga Super yang diraih oleh Sabah ya. Walaupun Sadil mencetak 2 jaringan dan 1 assist, tapi perlu ditekankan oleh Ong King Sui bahwa ini masih laga perdana ya, harus lebih konsisten lagi. Apalagi lawannya juga baru bertemu dengan PDRM, belum bertemu dengan lawan-lawan yang lain. Kita tahu kalau liga itu yang penting adalah konsistensi ya. Mending istilahnya tuh menang 1-0 tapi konsisten ya, daripada menang 10-0 terus imbang terus kalah, menang 20-0 lagi tapi tidak konsisten meraih 3 mata. Itu yang mungkin ingin ditekankan oleh Ong King Sui untuk laga kedepannya. Sedangkan dari sisi JDT sendiri, walaupun memang JDT berhasil mempercundangi Terengganu, tidak memberi kesempatan Terengganu memegang bola, ketika bola lepas dilakukan pressing sehingga penguasaan totally dominan dimiliki oleh Johor Darul Ta'zim. Tapi respon dari Esteban Solara pun belum puas ya, belum puas dengan kemampuan ataupun apa yang dipertontonkan oleh pemain-pemain dari Johor Darul Ta'zim. Nah, ini menarik ya, kita lihat ini karena banyak yang mengkaitkan bahwa Sabah mungkin boleh jadi salah satu yang akan menjadi pencabar JDT musim ini, dan ada yang juga meletakkan Sabah itu di bawah JDT persis gitu ya. Jadi ini menarik kalau kedua tim ini memang terus bersaing ketat, karena memang kedua klub ini ada 2 player dari Indonesia. Jadi membuat mungkin banyak lagi penyokong dari Indonesia yang akan mengikuti update terkait 2 pemain timnas yang sekarang bermain di Malaysia. Nah, itu ya mungkin perkara yang menarik saya selaku penyokong Indonesia yang mengikuti bola sepak Malaysia. Dan doakan ya untuk awal puasa saya ke Johor untuk tengok perlawanan di Stadium Sultan Ibrahim, walaupun bukan perlawanan JDT ya, tapi akan banyak pemain-pemain hebat di sana karena ini adalah tim nasional Malaysia yang akan bertemu dengan Turkmenistan. Kalau tak silap tanggal 23. Semoga boleh tengok ke sana. Kalau nanti ada teman-teman yang ketemu di sana, jangan lupa sapa ya. Nah, mungkin itu dulu dari saya. Sehat-sehat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.